Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya materi yang akan saya bawakan adalah hikmah wabah corona. Awalnya kita sehat menjadi sakit, awalnya kita kuat menjadi lemah. Itu pun adalah sebagai perubahan situasi kondisi pada waktu ini. Itu pun tidak menyusahkan, walaupun secara hitungan amal dohir itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah corona untuk mengingatkan dan mengajarkan betapa manusia sangat tidak mampu dengan satu makhluk Allah ini yang sangat kecil. Sebagaimana di mana-mana pengobatannya, di mana-mana manusia mencari untuk mengobatinya secara medis atau secara herbal, masih belum ditemukan yang mujarab. Kita harus terus-menerus menimpa hati kita, senantiasa berserah diri secara totalitas. Jadi di balik kemampuan kita itu yang sangat terbatas, ada kemampuan Allah yang sangat tidak terbatas, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Supaya kita itu membentuk kesadaran yang tinggi untuk ingat dan lebih bertakwa pada Allah. Ucapan, tindakan, dan kebersihan kunci mengalahkan bencana COVID ini. Manusia dijadikan untuk berpikir dan untuk berikhtiar kita supaya menghadapi bencana COVID ini dengan kesadaran, dengan introspeksi diri. Sebagaimana orang sakit itu sebenarnya ada keberuntungannya yang sangat banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat ini yang terjadi di mana-mana, bencana COVID ini sudah mendunia. Kita harus menyadarinya bahwa pekerjaan mulai menurun, ibadah berjamaah di mana-mana sudah berkurang. Allah memberikan ilmu baru yang diterima dalam proses sakit itu. Kita diberi sakit itu bukan berarti Allah membenci hambanya. Jadi supaya hambanya untuk berpikir dan berintrospeksi diri untuk memberikan sadar bahwa sadar diri itu lebih mahal daripada amal kita. Amal-amal kita yang kita lakukan sebelumnya. Belum tentu orang amal itu bisa sadar. Kadangkala muncul sifat sombong. Itulah rentetan-rentetan supaya manusia sadar sebagaimana Allah memberikan suatu penyakit. Dan sadar diri bertafakur, ada apa ini? Justru
sakit bisa ta'aruf kita atau mengenal Allah itu lebih mahal daripada amal kita sendiri sebelum-sebelumnya. Singkatnya, situasi kondisi yang berubah, sebenarnya perubahan situasi itu yang berubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk model takdir juga. Manusia harus mawas diri, harus bisa menyadari bahwa perubahan itu kita bisa menjadikan lebih baik nantinya. Asal sehat kita menjadikan sakit, asal kuat menjadikan kita lemah. Kita muda bisa menjadikan kita tua. Setiap perubahan keadaan sebenarnya di situ ada pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali ada perubahan di situ, Allah menampilkan kekuasaannya. Perubahan situasi, kondisi itu seringkali berakibat memunculkan penurunan amal. Biasanya sehat menjadi sakit, manusia seakan-akan berprasangka ada cobaan apa, ada musibah apa. Kita sudah tidak bisa sholat, kita sudah tidak bisa berjamaah. Itu pemikiran yang salah. Allah memberikan sakit adalah supaya kita introspeksi diri bahwa sakit itu nikmat bila kita itu sehat nantinya. Karena dari asal berbuat ibadah, sholat bisa tidak melakukan salat dengan keadaan waktu sehat. Jadi waktu sehat itu adalah waktu yang sangat nikmat. Karena apa? Kita diberikan sakit. Alangkah tersiksanya kita bila sakit, memikirkan bagaimana kita menyembuhkan diri. Karena itu Allah memberikan suatu wabah yang sangat kecil ini, makhluk Allah yang berupa corona ini, Allah memberikan situasi, kondisi, perubahan baru, manusia bisa untuk berintrospeksi, hidup sehat, hidup bersih. Hidup bersih adalah kita, meskipun kita tidak sholat, meskipun kita tidak membaca Al-Quran, sebaiknya kita masih ada wudhu di situ. Kita ada di wudhu di situ, Allah menjaga kita dari segala penyakit. Karena sejatinya berkurangnya amal seperti itu tidak sebanding keberuntungan yang sedang kita alami juga. Kita alami dengan kita bersyukur, dengan kita bertaaruf, dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal kita tidak sebanding dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi wabah corona ini. Tapi insya Allah dengan hidup sehat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran kita, dengan ajaran dari Rasulullah SAW, dengan hidup bersih, kita insya Allah terhindar dari wabah penyakit corona ini. Cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.